Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ibu-ibu sudah siap belajar? Gantian bicaranya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Berikutnya kita akan membahas adabus siyam. Adabus siyam, adab-adab berpuasa. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, inilah beberapa adab yang sebaiknya engkau jaga ketika berpuasa. Yang pertama, as-sahur. As-sahur ini sudah jadi bahasa kita. Orang kita nyebutnya sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang maknanya anjuran. Kemudian Nabi menegaskan apa hikmah di balik perintah bersahur itu. Kata Nabi, fa inna fis sahuri barakatan. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Berkah itu apa, Ibu? Berkah itu apa? Ini juga istilah yang sudah menjadi bahasa kita. Orang kita nyebutnya barokah, berkah, atau berkat. Baik, apa maknanya? Di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maknanya apa? Berkah itu apa artinya? Diridhoi, diberi rahmat. Apalagi? Kasih sayang. Ya, rahmat itu kasih sayang. Apa, Bu? Ada yang masih ingat? Sering disampaikan berkah. Semoga umurmu diberkahi Allah ya. Ada teman misalkan masuk rumah baru, semoga rumahnya berkah, mendatangkan kebaikan, mendapatkan nikmat. Apalagi? Ya.
Ingat-ingat Ibu, berkah itu, barokah itu ziyadat al-khair atau kasratul khair, berlimpahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, wasubutuhu, dan langgengnya kebaikan itu ada padanya. Jadi berkah itu maknanya lebih kepada kasroh, ziyadah, sesuatu yang banyak, berlimpah dan terus bertambah. Kemudian yang kedua, berlimpah dan bertambahnya kebaikan itu senantiasa melekat padanya, tidak lepas. Nah, itu maknanya berkah. Saya ulangi Ibu, berkah itu adalah berlimpah dan bertambahnya kebaikan serta melekatnya kebaikan, senantiasa melekatnya kebaikan pada sesuatu tersebut. Jadi sabat, kebaikan itu selalu ada padanya, melekat, tidak lepas. Jadi kalau orang mengatakan semoga umurmu diberkahi, maksudnya apa itu? Semoga umurmu menghasilkan limpahan, bukan kebaikan saja, limpahan. Limpahan kebaikan, artinya kebaikan yang berlimpah dan bertambah, tidak hanya berlimpah tapi terus bertambah. Kemudian kebaikan yang berlimpah dan bertambah itu selalu ada pada umurmu. Begitu. Baik. Kalau ada orang mendoakan semoga hartamu diberkahi Allah, siapa yang bisa jawab maknanya apa? Ibu-ibu, tadi rame, sekarang kok jadi sepi. Semoga hartamu diberkahi. Siapa yang bisa ngejelasin apa maksudnya dari doa itu? Satu orang saja. Siapa? Siapa? Yang ngantuk? Siapa? Atau yang belum sarapan? Satu orang, siapa Bu? Ketua majelis taklimnya siapa? Ada? Tidak hadir? Ketuanya nggak hadir? Lagi sakit? Siapa yang sakit Bu? Mertua. Syafahullah. Syafa'an anjing. Wakilnya siapa? Nggak ada wakil. Sekretaris Jenderal. Siapa? Ada sekretarisnya? Nggak ada juga. Bendahara. Safar. Humas. Lagi ke toilet. Masya Allah. So, kata siapa? Ibu? Ya, silahkan. Semoga hartamu berlimpah dan bertambah dalam kebaikan. Terus? Dan semoga kebaikan yang bertambah dan berlimpah pada hartamu itu selalu melekat padanya. Begitu Bu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga rumah tanggamu diberkahi Allah. Apa maknanya? Semoga rumah tanggamu menghasilkan limpahan dan tambahan kebaikan yang selalu melekat kepada rumah tanggamu. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau fa inna fis sahuri barokah,
Sesungguhnya di dalam sahur itu terkandung keberkahan. Berarti ada limpahan kebaikan di dalam sahur, yang kebaikan itu terus bertambah dan melekat, senantiasa melekat padanya. Ya, Masya Allah, berarti banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan di waktu sahur. Apa saja tuh, Bu? Kan sahur itu berkah, berarti kan berlimpah kebaikan dan kebaikan yang terus bertambah. Sok sebutin 5 aja kebaikan dalam sahur. Apa? Ibu suka sahur? Puluhan tahun ibu sahur. Apalagi yang rajin puasa sunnah. Kenapa, Bu? Memberikan kekuatan ketika beribadah puasa, ya kan? Orang yang sahur dengan tidak sahur beda tuh. 13 jam dia tidak makan, kalau dibekali sahur lumayan lah. Begitu kan? Kalau ibu tidak sahur, misalkan makan terakhir pas ba'da isya, taruhlah jam 9 malam ibu terakhir makan. Besoknya puasa tidak sahur. Berarti perut ibu kosong itu. Kosongnya lebih lama. Lebih dari 13 jam. Nah, kalau sahur dulu, ini memberikan kekuatan untuk bisa berpuasa ya di kita sekitar 13 jam. Sehingga ya puasa itu jadi menghasilkan banyak kebaikan. Ya, jangan puasa tapi kerjaannya tidur terus. Pada sahur tidur, pada subuh tidur lagi, ya. Nanti bangun pas waktu duha cuman pipis, ya. Habis itu lanjutkan perjuangan, tidur lagi. Bangun cuman zuhur, habis zuhur lanjut lagi. Ketika ditanya kenapa tidur terus, kan lagi puasa, ya. Begitu, nggak ada tenaga, gara-gara tidak sahur. Apalagi, Bu? Kita mendapatkan waktu mustajabnya doa. Apalagi? Karena sahur itu sepertiga malam terakhir. Itu sunnahnya, mepet waktu sholat subuh. Apalagi? Ayo, Bu. Dapat doa dari malaikat. Apalagi? Menyelisihi, barakallahu fiik, menyelisihi puasanya Yahudi dan Nasrani, menyelisihi puasanya Ahlul Kitab. Terus puasa Ahlul Kitab itu tidak pakai sahur. Nah, kita Muslim puasanya pakai sahur. Apalagi? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilahnya banyak mengikuti sunnah. Apalagi? Lebih mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau sahur kan, mohon maaf, minimal kalau kita sahur, santap sahur, ya minimal kita tidak terlambat sholat subuh. Karena sahur itu sebelum azan subuh, mepet azan subuh. Maka insya Allah kita lebih siap ya untuk melaksanakan sholat subuh dengan lebih maksimal. Apalagi, Bu? Pas ini? Ya sudah, berarti DLL dan DST gitu ya. Pokoknya banyak kebaikannya, begitu ya. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari poin-poin kebaikan tadi tentu semuanya mengandung kebaikan-kebaikan yang lain. Karena memang sifat kebaikan itu seperti itu. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Taib. Di situ ada waktu muhasabah, ya kan? Muhasabah itu bagus sekali.
Kemudian ketika kita di depan hidangan ada adab-adab makanan, adab-adab terkait minuman, banyak sekali kebaikannya. Kemudian waktu untuk istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang-orang yang mereka memanfaatkan waktu sebelum subuh untuk istighfar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kebaikannya. Termasuk menghadirkan amalan-amalan hati, ya, keikhlasan, kekhusyuan, ada harap, ya, orang tuh dengan ibadahnya pasti berharap pahala di sisi Allah. Ada rasa takut, ada rasa cinta. Ibadah hati terkumpul di dalamnya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah diantara keberkahan dari sahur. Kemudian beliau sampaikan, sahur itu boleh dilakukan dengan makanan yang banyak maupun dengan makanan yang sedikit. Tentu banyak ini dalam kadar batasannya. Bukan berarti boleh banyak kemudian berlebih-lebihan, gitu ya. Enaknya makanan itu ibu di piring pertama saja, ya kan? Betul nggak ibu? Sok ibu ke restoran bintang 7 itu, yang satu piringnya bisa 200.000 bahkan sejuta, cuman satu piring. Yang enak, seenak-enaknya makanan tetap saja di piring pertama. Kalau ibu rada-rada hobi makan, ya mungkin piring kedua masih enak lah. Tapi kalau sudah piring ketiga, Bu, berubah itu. Bukan enak lagi, enak. Piring keempat, muntah. Piring kelima, jadi penyakit. Ya kan? Makanya walaupun boleh banyak, maksudnya tetap dalam kadar batasan. Kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Sahur itu boleh makan berat, boleh makan sedang, boleh juga makan ringan. Beratnya tetap dalam kadar batasan syariat. Minim-minimnya, seringan-ringannya sahur itu adalah tegukan air. Jadi kalau sisa 1 menit lagi ke azan subuh, jangan dilewatkan. Tetap sahur, walaupun hanya dengan segelas air. Seteguk air saja boleh. Seteguk air saja, itu minimalnya. Maksimalnya ya 1 piring lah. Gitu ya. Atau 1 sendok gitu. Sendok tembok. Nah, ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi boleh makan berat, boleh juga makan ringan. Yang dilakukan Nabi, makan berat, makan ringan waktu sahur. Yang dilakukan Nabi, Bu, makan berat atau makan ringan? Ringan. Kenapa? Karena kata Nabi, nikmat sahur al-mu'min tamr. Senikmat-nikmatnya menu santap sahur bagi seorang mukmin adalah tamr. Tamr itu kurma. Oh, Masya Allah. Coba ibu praktekkan ya. Kalau kita sahur itu pakai tamr saja. Ya. 3 biji sudah cukup. Begitu ya. Kalau belum cukup juga 7, tidak apa-apa. Kurang cukup juga sekeler. Itu berlebih-lebihan. 7 cukup itu. Itu Masya Allah bisa tahan sampai waktu maghrib. Itu menu sahur terbaik adalah tamr. Berarti Nabi makan sahurnya makan ringan. Boleh makan berat? Boleh. Mau pakai sop saudara? Boleh. Sop konro Ustaz? Boleh. Rawon? Boleh. Nasi kuning? Boleh. Nasi merah? Boleh. Nasi putih saja boleh.
Yang penting dalam kadar batasan yang tidak berlebih-lebihan. Minimnya seteguk air. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waktunya kapan? Waktu yang disunnahkan adalah mepet waktu sholat subuh atau takhirus sahur, mengakhirkan pelaksanaan sahur. Sebetulnya ibu yang dirahmati Allah, dari awal sepertiga malam terakhir juga boleh. Jam 2 misalkan sahur, boleh tidak? Boleh, karena itu memang waktunya. Namun yang sunnah adalah ditakhir. Beda dengan buka puasa. Kalau buka puasa itu ditakjil, disegerakan di awal waktu. Kalau untuk sahur ditakhir. Jangan dibalik ya. Sahurnya ditakjil, buka puasanya ditakhir. Ada juga yang ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahurnya takjil, buka puasanya juga takjil. Paham maksudnya? Jam 2 malam sudah sahur, sudah ribut sahur jam 2, padahal subuhnya jam 5. Masih 3 jam lagi itu. Ya, nanti buka puasa juga takjil, ya, disegerakan. Nah, yang betul itu adalah ta'jilul iftar wa ta'khir as-sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Kadarnya seperti apa? Kadarnya adalah selama orang itu membaca 50 ayat. Berdasarkan riwayat dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, ya, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sahur bersama. Kalau di kita kan buka bersama, bukber. Ya. Buka bersama. Nah, para sahabat pernah sahur bersama. Ibu pernah sahur bersama? Nggak ada ceritanya ya. Hadirilah sahur bersama. Gitu. Di Masjid Darut Taubah. Biasanya sahur bersama itu pas itikaf saja. Baik. Kami, kata Zaid bin Thabit, pernah melakukan sahur bersama Nabi. Kemudian beliau beranjak untuk mengerjakan sholat. Aku, yakni yang meriwayatkan hadis ini, Anas, yakni aku bertanya, berapa lama waktu antara azan subuh dengan sahur? Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, qadra khamsina ayah. Kira-kira selama orang itu membaca 50 ayat. 50 ayat itu kalau ayatnya pendek-pendek mungkin 10 menit, 15 menit selesai. Kalau ayatnya ayat-ayat yang mutawalah, ayat-ayat panjang, mungkin setengah jam. Itu sudah cocok. Jadi tidak jauh dari waktu subuh. Di sini ada catatan, apabila azan subuh dikumandangkan, padahal engkau belum selesai makan sahur, atau makanan serta minuman masih berada di tanganmu, maka engkau boleh menyempurnakan sesuap makanan engkau atau seteguk minumanmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Abi Dawud dan juga Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih. Kata Nabi, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan wadah makanan masih berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan keperluannya dengan makanan yang ada di wadah itu. Barakallahu fikum. Maksudnya dihabisin, Bu. Iya kah? Ini baru mulai nih satu suap. Ya masih sisa secentong setengah di piring. Yang disuapin itu atau yang di piringnya? Yang mana ini?
Allahu alam Ibu ya, yang sedang diangkat mau dikunyah atau yang sedang dikunyah. Kemudian setelah itu teguk air sudah. Sisanya tinggalkan. Jadi yang sedang ada di mulut kita, yang sedang ada di tangan kita. Ya. Karena ini sudah masuk waktu. Allahu a'lam. Menyempurnakan sesuap makanan atau seteguk minuman yang ada pada kita. Kalau masih dilanjutkan berarti bisa lewat 5-10 menit itu. Gitu kan? Apalagi masih mau nambah. Allahu a'lam. Jadi yang ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita. Kalau pas suapannya agak gede, ya itu aja. Atau yang sedang dikunyah di mulut, kemudian dikumandangkan azan, itu yang selesaikan. Kemudian boleh sisanya seteguk air. Karena itu paket biasanya Ibu ya. Orang makan biasanya pasti minum, tapi orang minum tidak mesti makan. Satu paket kan Ibu ya. Sama orang BAB pasti pipis. Kalau orang pipis belum tentu BAB. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sunnah yang pertama, adab yang pertama, as-sahur. Maka dijagain. Usahakan setiap kali kita mau puasa, sahur. Yang kedua, menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Al-imsak minal muftirat. Berupa apa? Berupa laghun atau rafath. Perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor, berbohong, berdusta, atau yang sejenis dengannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini esensi daripada ibadah puasa. Bukan hanya mempuasakan perut, mempuasakan tenggorokan dari lapar dan dahaga, tapi juga mempuasakan seluruh anggota badan kita, terutama hati kita, dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Karena seringan-ringan puasa itu tarkut ta'am wasyarab. Seringan-ringan puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Kenapa ringan Ibu? Kenapa dikatakan seringan-ringan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum? Kenapa? Karena puasa model ini, model seperti ini, itu bisa dilakukan semua orang. Orang kafir bisa nggak Ibu? Bisa. Kalau sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga. Nah, puasa yang diajarkan dalam dinul Islam itu bukan sekedar nahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu. Makanya Nabi SAW di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga imam-imam yang lainnya, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan nista, maka Allah tidak berhajat pada usaha dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak berhajat kepada puasanya. Maknanya apa? Ini ancaman. Puasanya tidak akan diberi pahala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebetulnya yang berat di dalam ibadah puasa. Menahan diri, menahan jiwa dan raga, menahan panca indera dari segala sesuatu yang dimurkai Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan STMJ. Saumnya jalan, maksiatnya juga tetap jalan. Ya, di kita ini banyak yang model begitu. Apalagi anak-anak muda. Menjelang buka puasa itu ngabuburit.
nongkrong. Ya di kafe-kafe, di taman-taman. Bukan sekedar nongkrong, tapi bawa pacar. Jadi pacaran sambil ngabuburit. Nah, ini kan maksiat. Jadi puasa yang seperti itu Allah tidak berhajat. Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti itu untuk kemudian diberi pahala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang serupa dengan itu ya ngobrolin orang, ngerumpi, menggibah, menfitnah. Katanya Ustadz si Fulan itu sudah nikah lagi, benarkah? Gitu. Kok bisa-bisanya? Gimana sih itu ceritanya? Ya. Nah, ini ustadznya digibahi. Ustadznya dijadikan topik pembicaraan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati itu. Yang sedang puasa bisa sia-sia puasanya. Begitu kan? Yang tidak sedang puasa juga sama, ya. Namanya dosa ghibah itu dosa besar. Ya, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Apalagi yang digibahi misalkan gurunya sendiri yang mengajarkan agama, membimbing dirinya. Wal-iyadzu billah. Itu namanya murid kurang ajar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Poin yang ketiga. Di antara sunnah di dalam ibadah puasa lebih dermawan dari biasanya. Dan meningkatkan semangat mempelajari Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Yakni pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Di bulan-bulan selain Ramadan beliau itu orang yang sangat mudah untuk melakukan kebaikan, sangat dermawan dengan kebaikan. Terlebih saat beliau ada di bulan Ramadan, yakni saat beliau itu ya ditemui oleh malaikat Jibril. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Di sini ya pentingnya kita itu punya teman yang baik. Ya kadang melihat sosoknya saja mengingatkan kita ya tentang kebaikan. Melihat sosoknya saja ya membuat kita itu jadi semangat di dalam melakukan kebaikan, punya semangat ya perjuangan ya untuk melakukan kebaikan. Nah, ini Masya Allah, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi ketika malaikat Jibril menemui beliau di bulan Ramadan. Jibril menjumpai beliau setiap malam pada bulan Ramadan sampai selesainya bulan itu. Ibu, ketemu teman solehah itu seneng nggak ibu? Orang itu kalau ketemu teman yang soleh, yang auranya aura kebahagiaan, itu membuat kita bahagia. Jadi muwajahah itu penting loh. Muwajahah itu apa ini? Silatul wajah. Jadi menghubungkan wajah. Saling muwajahah itu berarti saling bertemu, bertatap muka. Makanya kajian online dengan kajian offline itu lebih maksimal yang mana? Offline, jelas. Karena ada muwajahah. Kita ketemu dengan teman-teman soleh, soleha. Ya. Itu ada chemistry tersendiri. Mohon maaf yang sedang sedih-sedih, yang sedang dirudung masalah, itu ketemu dengan teman saja, insya Allah saat itu dia lupa. Begitu ya. Yang ada adalah pancaran kebahagiaan yang menular ya kepada orang-orang di sekitarnya.
Nah ini penting. Ada silatul ilmi, ada silatul rahmi, ada silatul wajhi. Silatul ilmi itu yang sedang kita lakukan ini. Menyambungkan ilmu. Ini kan kita sedang proses belajar dan mengajar. Ya, sedang proses transfer kebaikan. Ya, silatul ilmi. Bagaimana ilmu ini nyambung? Ilmu itu kan diwariskan, Ibu ya. Innama warrasul ilma. Berarti disambungkan. Para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tidaklah mewariskan kecuali ilmu. Kalau diwariskan berarti nyambung, turun temurun. Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, ya. Atba'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada para immatul huda, kepada para alim ulama dari zaman ke zaman sampai kita saat ini. Turun temurun disampaikan. Nah, ini namanya silatul ilmi, sambung menyambung secara estafet. Ya, dari guru diajarkan ke murid, nanti muridnya ngajarkan lagi ke cucunya, cucu murid, cicit murid, terus ke bawah. Ya, Ibu kalau dapat faidah, dapat pelajaran, nanti kan juga disampaikan ke anak-anak. Nah, harus begini. Ibu tadi ngaji seperti ini. Disampaikan juga ke suaminya, Mas seharusnya begini. Tadi loh kita kajian begini, ternyata begini. Ya, disampaikan. Nah itu namanya silah. Nah ini kalau bersambung, Masya Allah. Ya, silatul ilmi, silatul rahmi, menyambung tali kasih sayang. Kemudian silatul wajhi. Ini tiga ini kalau ada pada diri kita, insya Allah kita jadi orang yang bahagia. Gitu ya. Ibu bahagia nggak ketika melihat wajah suami? Jujur, Bu. Mumpung nggak ada suaminya. Bahagia atau bosan? Alhamdulillah seringnya bahagia, Ustaz. Gitu ya. Kadang sih bosan. Taib, Ibu yang dirahmati Allah, silatul wajhi. Gitu ya, Masya Allah. Saling merindukan ya ketika muwajahah ini luar biasa. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya Nabi itu girang banget kalau sudah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Maka semakin lagi beliau dermawan dengan kebaikan. Kemudian sunnah berikutnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran lebih dalam lagi. Karena itu yang dilakukan Nabi bersama malaikat Jibril. Nabi menghadapkan Al-Quran kepada Jibril, yakni membacakan Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril datang menemui beliau, maka beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikan dibandingkan dengan angin yang bertiup. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudarosah. Ya, saling bertadarus Al-Quran. Itu sunnahnya. Kalau sedang berpuasa, maka banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah, Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan dan keistiqomahan, sehingga kita berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun ini, 1446 Hijriah. Ya, sisa 7 bulan lagi saja, Bu. Iya. Berapa bulan lagi ke Ramadan, Bu? Sekarang bulan apa? Muharram. Belum ganti bulan ya? Besok Agustus ya? Muharramnya belum ya? Berarti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 7 bulan lagi. Iya kah, Bu? Cepat banget ya. 7 bulan lagi, Ibu, Ramadan. 7 bulan lagi. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 7. Baru Ramadan. Sudah persiapan belum?
Dipersiapkan, ya. Sok dipersiapkan. Yang mau nabung buat umroh Ramadan, ya kan? Nabung buat iktikaf di Masjidil Haram. Kalau enggak di Darul Taubah saja sini. Yang penting bisa iktikaf. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena sukses dan tidaknya kita di bulan Ramadan juga sangat bergantung kepada persiapan. Orang yang siap dengan yang siap itu beda, gitu ya. Berbeda sekali. Ibu yang siap belajar di sini pasti maksimal. Tapi yang belum siap datangnya saja terlambat misalkan. Gurung gusuh, gura-giru, kesusu. Itu beda. Yang siap dengan yang tidak siap. Ustadz juga begitu, ngisi pengajian yang siap dengan yang tidak siap itu beda. Semuanya dengan persiapan. Di akhirat nanti orang yang siap-siap di dunia dengan yang tidak siap-siap di dunia beda enggak? Beda. Makanya sok persiapan. Orang-orang soleh di zaman dahulu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datang Ramadan. Nah, setidak-tidaknya ada 1 bulan lagi. Habis itu betul-betul persiapan. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa bila mana matahari sudah tenggelam. Ini penting ya supaya kita tidak tasyabbuh dengan orang-orang yang menyimpang dari dinul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari riwayat Sahal bin Sa'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Orang-orang senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mereka itu masih menyegerakan berbuka puasa. Jadi ternyata termasuk kebaikan di dalam ibadah puasa adalah ta'jilul iftar. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya apa ini? Menyegerakan berbuka ini? 5 menit sebelum, 10 menit sebelum azan, atau pas masuk waktunya kita segera buka. Yang mana? Pas masuk waktu. Pas masuk waktu segera berbuka. Maksudnya bukan disegerakan itu, oh kalau gitu jam 5 saja Ustaz bukanya. Bukan. Ya. Tapi ketika sudah masuk. Ketika sudah masuk waktu berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan tunggu lama-lama lagi. Sebagian orang kan begitu. Wah masih tahan Ustaz. Ya, saya nanti aja ngebatalinnya ba'dat tarawih, ya, setelah tarawih. Benar enggak Ibu? Tidak benar. Nanti Ustaz belum muncul bintang-bintang di atas langit, ya. Kalau sudah muncul bintang-bintang di atas langit, nanti saya berbuka. Ini berbukanya orang-orang Syiah. Mereka tidak mau berbuka kecuali kalau bintang-bintang di langit sudah muncul. Gimana kalau pas langitnya mendung? Tidak muncul-muncul, mau sampai subuh aja nggak muncul-muncul. Itu orang-orang Syiah. Mereka takhirul iftar. Kita ahli sunnah ta'jilul iftar. Menyegerakan berbuka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menyegerakan berbuka. Bersegera di sini juga bukan berarti tergesa-gesa. Bukan berarti tergesa-gesa. Ya, jangan mentang-mentang disegerakan kemudian ote-ote 1 biji langsung masuk semua. Bukan itu. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Pastikan dulu matahari sudah tenggelam. Ya, walhamdulillah ya saat ini dimudahkan dengan bantuan jam. Ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ya, kalau memang sudah waktunya segeralah berbuka.
Sebelum kita menyantap apapun, jangan lupa doa buka puasa. Ada doa buka puasa di riwayat Imam Abu Daud, derajatnya hasan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, bunyi doanya, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh juga dengan bismillah saja. Bismillah. Kemudian yang pertama kali disantap apa? Yang pertama kali disantap adalah rutob. Rutob itu apa, Ibu? Kurma basah. Kurma basah itu maksudnya apa? Kurma yang masih muda, belum dikeringkan. Kalau tidak ada yang muda, yang mana, Bu? Kalau tidak ada yang muda, yang tua. Gitu ya. Kurma kering. Kalau tidak ada yang tua, cukup air. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum beliau mengerjakan sholat maghrib. Perhatikan, Bu. Jadi sebelum beliau melaksanakan sholat maghrib, disinilah takjilul iftar. Berarti beliau menyegerakan berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Ini yang disebut takjilul iftar. Sudah masuk waktunya, tapi disegerakan sebelum melaksanakan sholat maghrib. Menunya apa tadi? Kurma basah dulu, rutob. Alhamdulillah sekarang mah mudah cari rutob. Ya, walaupun di kita jarang ada pohon kurma, tapi buah kurma bisa didatangkan. Ya, sekarang mah serba mudah, Ibu. Apalagi ada IKN ini. Ya, semua masuk ke sini, gitu ya. Mau barang-barang, mau sayuran, sampai orang-orang saja pada masuk ke sini. Ya. Mungkin binatang-binatang juga pada masuk nanti ke sini. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, bawa pakai kontainer kulkas besar itu, kulkas raksasa. Karena rutob itu harus pakai freezer. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, walhamdulillah, ini kemudahan dari Allah. Kita santap buka puasa itu bisa dengan urutan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Pakai rutob. Memang harganya sedikit mahal, tapi nggak ada yang mahal kalau itu untuk sunnah Nabi. Nggak ada yang mahal kalau itu untuk pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagian, Ibu, kenapa ya harus pusing dengan yang mahal-mahal kalau untuk kebaikan? Toh kita dulu juga nggak punya apa-apa. Jangan lebaran. Tahu lebaran, Ibu? Lebar begitu ya, kemahalan. Apa lebar itu? Bahasa Indonesianya. Perhitungan. Bahasa sakleknya pelit, pedit, gitu ya. Kalau untuk sunnah, untuk kebaikan, nggak ada istilah itu. Mahal banget. Padahal misalkan contohnya beda 1.000, cuman beda 1.000, ya. Ini rutob di sana harganya sekian, di sana sekian, bedanya 1.000. Gitu. Ya nggak usah perhitungan. Toh untuk sunnah Nabi. Nanti itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutob. Kalau tidak ada rutob, maka tamar. Kalau tidak ada tamar, hasawat minal ma'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau minum ya dengan beberapa teguk air. Simpel enggak, Ibu? Simpel banget. Ya. Enggak usah tuh beberes piring bekas takjil, gelas bekas takjil. Kenapa? Karena simpel aja begitu. Ya, boleh nggak dengan yang lain? Boleh saja. Kalau memang
itu semua tidak ada, tapi kalau air insya Allah ada. Jadi ibu, kalau rutob nggak ada, tamar nggak ada, maka ya kita cukup dengan air. Artinya yang didahulukan itu air. Saya kasih contoh nih. Ini di hadapan kita ini ada rutob, ada tamar, ada air, ada sirup, ya, ada es teler, ada kolak, ada wade-wadean, sama goreng-gorengan, ote-ote, jalang kote, tahu isi, gitu ya. Pokoknya wade-wadean ada di situ semua. Dari menu-menu itu ketika dikumandangkan azan maghrib, mana yang disantap pertama kali? Yang mana, Bu? Rutob. Rutob dulu, rutob. Ya. Habis rutob, silahkan yang lain, tidak ada masalah. Mencukupkan diri dengan rutob, cukup sudah. Nanti setelah itu air. Ini rutob, tamar enggak ada, yang ada air, wade-wadean, goreng-gorengan, sama es-esan. Ya. Ada air putih. Tamar enggak ada, rutob enggak ada. Mana yang pertama disantap? Air putih. Air putih. Begitu Ibu ya. Paham ya urutannya? Ya. Jangan sebelum azan matanya sudah fokus ke gorengan, gitu ya. Kenapa? Karena meleng sedikit sudah disikat sama orang. Gitu. Nah, ini keliru. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ini. Karena ya mohon maaf ya, perut orang Indonesia itu memang susah gitu, ninggalin gorengan. Dan Ibu kalau jadi panitia buka puasa, coba usahakan yang begitu tuh ya disedikitkan saja. Perbanyaknya kurma. Biar orang-orang tuh terbiasa perutnya dengan kurma. Karena ada sebagian orang nggak doyan kurma, Ibu. Di sini ada yang nggak doyan kurma? Ada, Bu? Kenapa nggak doyan kurma? Kenapa? Punya pengalaman buruk kah? Ada yang nggak doyan kurma, Bu? Doyan semua? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nggak doyan kurma, laporin ke saya. Saya punya terapinya nanti, biar doyan kurma. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup saja sampai di sini. Cukup Ibu ya. Karena majelisnya ribut terus, kurang kondusif. Kalau ngajar majelisnya ribut tuh saya jadinya nggak fokus, Bu. Ustadznya jadi nggak fokus. Mending sudah saja sampai di sini. Sudah 1 jam juga. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.